Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kisah jin ketika membela Rasulullah SAW yang dihina oleh kaum kafir Quraisy. Jin merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selain manusia, jin memiliki banyak golongan, mulai jin muslim, kafir, hingga laki-laki ataupun perempuan. Jin juga memiliki berbagai sifat, ada yang baik dan juga ada yang buruk. Jin tidak dapat dilihat mata manusia biasa, tapi Rasulullah SAW bisa mengetahui keberadaannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis, beliau bersabda, "Sungguh aku melihat setan-setan, jin dan manusia lari dari Umar bin Khattab." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam sebuah kisah, ada jin yang membela Rasulullah SAW ketika diejek oleh kaum kafir Quraisy. Jin tersebut disebutkan bernama Muhbar bin Abhar yang tinggal di Bukit Tursina. Jin Muhbar merupakan cucu bangsa jin yang masuk Islam pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Riwayat lain menyebut jin ini masuk Islam di masa Nabi Nuh alaihissalam. Demikian dijelaskan dalam kitab Al-Mawaizul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Ketika tokoh-tokoh kafir Quraisy sedang berkumpul, mereka membicarakan sosok Nabi Muhammad SAW. Nama-nama terkenal seperti Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid ibnu Haris, Syafwan ibnu Umayyah, Aswad bin Abi Yakus, Kinah bin Rabbi, dan lain sebagainya berkumpul di situ. Salah seorang di antara mereka kemudian berkata, "Muhammad mengajak kita menyembah Tuhan yang tidak kita kenal, tetapi ia tidak mencela Tuhan kita." Namun, pembicaraan kemudian berubah ketika seorang di antara mereka berkata, "Muhammad sebenarnya itu penyihir dan pembohong." Kemudian di antara mereka bertanya kepada Walid ibnu Haris, "Apa pendapatmu wahai Walid?" "Aku tidak bisa menjawab," kata Walid. Mendengar jawaban itu, mereka menuduh Walid ini sudah terkena ajakan Nabi Muhammad SAW. Walid pun berang dan berkata dengan nada marah, "Beri aku 3 hari untuk menjawabnya." Maka di tempat itu bubarlah perkumpulan tersebut. Kemudian Walid pulang ke rumahnya. Disebutkan bahwa Walid mempunyai 2 berhala yang terbuat dari manikam dan emas. Berhala itu diletakkan di atas kursi dan diberi pakaian yang mahal. Lalu Walid kemudian sembahyang. Ia tidak makan dan tidak pula minum. Pada malam ketiga, dia berkata kepada 2 berhalanya, Demi penyembahanku 3 hari berturut-turut, katakan kepadaku tentang Muhammad." Lalu setelah itu tiba-tiba ada yang berkata dari dalam berhala tersebut, "Muhammad itu bukan nabi. Jangan percaya kepada Muhammad." Mendengar hal itu, Walid girang. Ia tidak tahu kalau ada jin yang telah masuk ke salah satu berhalanya. Walid kemudian menceritakan peristiwa tersebut kepada semua teman-temannya yang kafir. "Sudah saatnya kita katakan ini kepada Muhammad," katanya. Nabi Muhammad SAW yang mendengar peristiwa tersebut ikut bersedih. Lalu malaikat Jibril datang dan berkata, "Celakalah yang membuat kata-kata itu, wahai Nabi Muhammad." Kemudian kaum kafir meletakkan patung Hubal di suatu tempat. Mereka lalu menyembahnya. Malam harinya mereka mengundang Rasulullah SAW untuk datang. Beliau pun datang ditemani Abdullah bin Mas'ud. Lalu Rasulullah SAW duduk di tengah mereka. Maka masuklah jin yang bernama Musfir ke dalam tubuh Hubal. Ia kemudian mencaci maki Rasulullah. Mendengar hal itu, Abdullah bin Mas'ud menjadi bingung dan bertanya, "Berbicara apa orang itu, wahai Rasulullah?" "Wahai Abdullah, jangan takut. Itu adalah setan," jawab Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumah.
tapi di tengah perjalanan bertemu dengan seorang penunggang kuda berbaju hijau. Dan orang itu kemudian turun dan memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa Anda? Kata Rasulullah SAW. Alangkah indahnya salam Anda kepadaku, ucapnya Rasulullah SAW. Lalu si penunggang kuda menjawab, saya adalah cucu bangsa jin yang telah masuk Islam pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Telah lama saya meninggalkan kampung saya. Bertepatan saat saya kembali, saya mendengar anak istri saya menangis. Lalu saya tanya, mengapa engkau menangis? Istriku pun langsung menjawab bahwa Musfir telah memperbohongkan Muhammad. Jin itu kemudian berkata lagi, mendengar hal itu, saya kejar dia dan kutemukan di antara Syafa dan Marwah Musfir. Dan aku menikamnya dan darahnya masih ada di pedangku. Ucapnya kata si penunggang kuda tersebut. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW berdoa untuknya. Beliau pun bertanya, siapa namamu? Nama saya Muhbar bin Abhar. Saya tinggal di Bukit Tursina. Adakah paduka memerintahkan saya, wahai Rasulullah, untuk mengejek mereka dalam berhala seperti Musfir mengejek Anda? Kata jin itu kepada Rasulullah. Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, boleh. Lalu jin itu pergi ke tempat berhala. Di sana kaum kafir Quraisy sedang sembahyang. Mereka lalu berkata, wahai Hubal, gembirakanlah kami dengan ejekan kepada Muhammad. Jin yang telah masuk pada tubuh Hubal itu kemudian berkata, wahai penduduk Makkah, orang ini adalah nabi yang benar. Muhammad mengajakmu pada kebenaran, tetapi kalian menganggapnya bahwa itu merupakan kebatilan. Jika kalian tidak beriman kepadanya dan tidak membenarkan ajaran yang dibawanya oleh Muhammad, tentunya kalian akan berada di neraka jahanam selama-lamanya. Maka ikutilah Muhammad, yakinilah kebenarannya. Dialah Nabi Allah dan sebaik-baiknya makhluk. Lalu Abu Jahal berdiri dan memungut arca itu, kemudian membantingnya. Lalu arca tersebut pecah, lalu dibakar oleh Abu Jahal. Rasulullah SAW kemudian pulang dengan hati gembira dan mengubah nama jin Islam dari Bukit Tursina itu dengan nama Abdullah ibnu Abhar. Sebagai bentuk pembelaannya kepada Rasulullah SAW, jin Abhar tersebut melantunkan syair, Ana Abdullah bin Abhar, Inni qataltu dzal fujur musfiron. Aku adalah Abdullah bin Abhar, sesungguhnya aku telah membunuh setan yang durhaka, yaitu Musfir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah mengenai kisah singkat ketika jin membela Rasulullah SAW yang dihina oleh kaum kafir Quraisy. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.